Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi terkait pemikiran ekonomi klasik. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama, saya sendiri beratas nama Irfan M dengan NIM 1996140019. Yang kedua, Mutia Amelia M dengan NIM 1996141005. Yang ketiga, Raden Ajeng Asmi Hayatul Nufus Fajri Zahra dengan NIM 1996141009. Yang keempat, Nur Husna dengan NIM 1996141002. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah ke pemateri yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan teori Malthus. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi, lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teori ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi antara lain. Yang pertama, meningkatkan faktor ekonomi, seperti pertumbuhan perimban. Perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor yang membawa pada pembangunan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan faktor non-ekonomi seperti pendidikan standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Adapun kelemahan teori Malthus, yang pertama, stagnasi sekuler, tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi tetapi dengan tenaga kerja. Yang keempat, konsumen tidak produktif, memperlambat kemajuan dan dasar tabungan berisi satu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum masuk pada pokok pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapakah David Ricardo ini. David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang sangat berpengaruh yang memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar dan sebagian besar berasal dari bidang spekulasi pasar keuangan. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai comparative advantage dan theory of value. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai comparative advantage atau keunggulan komparatif ini. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo yang merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. David Ricardo mengatakan bahwa perdagangan akan lebih menguntungkan jika suatu negara mampu memproduksi benda atau barang dan jasa semakin banyak dengan biaya semakin murah daripada negara pautannya. Jadi, David Ricardo mengatakan bahwa kalau misalnya keuntungan yang dikemukakan oleh Adam Smith itu benar-benar bergantung pada keunggulan suatu negara, maka yang terjadi adalah negara yang memiliki sumber daya terbesarlah yang akan memonopoli dunia. Tapi, David Ricardo menganggap bahwa suatu negara tetap bisa melakukan perdagangan, bahkan lebih hemat bagi kedua negara dan akan memperoleh keuntungan masing-masing dengan melakukan spesialisasi produksi benda atau barang dan jasa yang mempunyai produktivitas dan efisiensi tinggi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi timah.
Agar bisa saling menguntungkan, kedua negara ini hendaknya mau berganti kopi dan timah. Nah, selain comparative advantage, David Ricardo juga memperkenalkan theory of value. Dalam teori nilai ini, David Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. David Ricardo menganggap bahwa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan minimalisasi ongkos produksi dengan memberikan upah minimum bagi buruh. David Ricardo dan penekanannya terhadap sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Karl Marx. David Ricardo bahkan memuji premis dasar mereka yang menyatakan bahwa tenaga kerja itu merupakan sumber dari seluruh kekayaan, maka atas dasar itulah David merumuskan teori nilai kerja. David Ricardo mengungkapkan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Sekian dari saya. Ekonomi klasik menurut Jean-Baptiste Say, sama halnya dengan Ricardo, Say merupakan pemikir ekonomi dari kalangan pengusaha, bukan kalangan akademis atau universitas. Oleh karena latar belakangnya sebagai pengusaha, maka Jean-Baptiste sangat mendukung mengenai pengembangan jiwa kewirausahaan. Atas dasar itu, dia dianggap sebagai orang pertama yang membahas mengenai hal tersebut. Dari kutipan yang ada dalam buku Trade the Economy Politics, Say membangun teorinya dengan asumsi yang sangat terkenal, menjadi acuan bagi pemikir ekonomi lainnya selama ratusan tahun. Asumsi yang dimaksud adalah setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, atau supply creates its own demands, menciptakan pasar atau law of market. Asumsi tersebut mengandung makna bahwa dalam perekonomian, setiap barang dan jasa yang diproduksi pasti akan ada permintaannya berapapun jumlah barang yang diproduksi, sehingga tidak akan pernah terjadi kelebihan produksi atau excess supply. Teori yang dikembangkan Jean-Baptiste dibangun atas dua asumsi, yaitu keinginan terhadap barang adalah tidak terbatas, kemudian penawaran menciptakan sendiri permintaannya. Lalu, Say juga mengatakan bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan diikuti oleh peningkatan permintaan. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka akan mengakibatkan persediaan barang meningkat. Tingginya persediaan barang akan menyebabkan harga turun. Akibatnya, produsen akan menghentikan produksinya yang pada gilirannya persediaan akan turun sampai jumlahnya sama dengan jumlah permintaan. Ringkasan hukum Say: yang pertama, sebuah negara tidak bisa punya terlalu banyak kapital. Yang kedua, investasi merupakan basis pertumbuhan ekonomi. Konsumsi bukan hanya tidak menambah kekayaan, tapi bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Permintaan disebabkan oleh produksi atau penawaran. Kekurangan permintaan atau overproduksi bukan penyebab gangguan ekonomi. Gangguan dalam perekonomian yang terjadi jika barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat. Pemikiran klasik John Stuart Mill. Yang pertama, utilitarianisme, menjelaskan bahwa kesenangan akan muncul bersamaan dengan hasrat keinginan. Teorinya secara lebih jauh menjelaskan bahwa tidak ada yang gratis untuk meraih kesenangan. Dasar pemikiran ini memiliki kaitan erat dalam teori konsumsi dan dijelaskan lebih lanjut pada teori utilitas. Universalisme etis merupakan konsep utilitarian yang mengedepankan kebahagiaan orang lain, di mana prinsip tersebut cukup relevan dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu Principle of Political Economy. Dalam karyanya Principle of Political Economy yang terbit tahun 1848, John Stuart Mill menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Menurutnya, hukum produksi ditetapkan secara objektif, namun hukum distribusi adalah variabel. Ia mencoba menghubungkan konsep universalisme etis dengan kegiatan produksi dan kehidupan buruh. Menurutnya, kondisi buruh dalam proses produksi harus diperhatikan serta pemenuhan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan. Mill merupakan ekonom pertama yang menjelaskan tentang elastisitas permintaan, yang kemudian teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall.
Teori ini menjelaskan apabila harga barang naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Dua sumbangan lain yang terkenal adalah permintaan timbal balik dalam perdagangan internasional dan membedakan hukum-hukum produksi dan distribusi. Selanjutnya yaitu teori dana upah. Menurut Mill, upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Menurut Mill, peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Yang kelima yaitu pemikiran klasik John Stuart Mill tentang return to scale, di mana Mill juga merupakan ekonom pertama yang menjelaskan tentang teori return to scale, di mana teori ini merupakan biaya produksi per unit yang menurun bersamaan dengan naiknya jumlah output populasi. Yang keenam yang merupakan poin terakhir yaitu distribusi kekayaan. Kekayaan menurut Mill merupakan hasil alami dari bekerja, namun distribusi kekayaan harus dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah, karena ekonomi memiliki kaitan erat dengan sosial dan politik. Pengampunan pajak merupakan kebijakan hasil pemikiran Mill, dan hingga saat ini masih banyak negara yang menggunakannya pada kondisi-kondisi tertentu. Baiklah, itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi terkait pemikiran ekonomi klasik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.